أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhajirin. Bisa kita mulai, Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Izin gabung Ustaz. Silakan. Ustaz? Jelas? Ya, silakan. Jadi kita ini sekarang di-connect sama dengan YouTube ini. Kita akan pakai YouTube-nya Al-Muhajirin, sehingga kalau misalnya ada yang ingin mengulang kembali kajian ini, melihat nanti tinggal dilihat di YouTube. Tadinya direkam, tapi sekarang gitu. Kita mulai, Ustaz, ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu, bersilaturahim sekaligus ta'lim, sehingga pagi ini kita mulai dengan hal-hal yang baik, dan kita juga hari ini insyaallah bisa berpuasa penuh. Semoga apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi supaya kita semua diberi berkah Allah, dan kita doakan selalu agar corona ini segera berlalu. Baik, Ustaz Ihsan, tafadhol, silakan untuk melanjutkan dengan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Bapak Ibu, para mustami'in, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur di pagi hari di bulan Ramadan, mengawali hari yang ke-10 setelah kita menunaikan ibadah salat tahajud, sahur, dan kemudian salat subuh. Kita lanjutkan pula dengan taklim dari rumah kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah limpahkan salam dan salawat pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, khususnya para
pengurus Al-Muhajirin, Asy-Syakirin, Nurul Iman, dan ada sahabat saya sudah hadir dari Hong Kong, Bapak Adi Kurnia, dan beberapa sahabat dari jamaah yang lain. Kajian kita pagi hari ini adalah surah Al-Qamar, tepatnya surah ke-54. Semoga beberapa ayat ini menjadi dan melengkapi kesempurnaan tadarus maupun tadabbur kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun balighah fama tughnin nudur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai ayat pertama, Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hampir-hampir atau telah sangat dekat saat terjadinya kiamah dan telah terbelahnya bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, oh, ini adalah sihir yang terus-menerus. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrim mustaqir. Dan mereka mendustakan serta mereka mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan tiap-tiap urusan ada ketetapannya. Walaqad ja'ahum minnal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat pencegahan atau cegahan. Hikmatum balighah. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Fama tughnin nudur. Maka peringatan-peringatan itu tiada guna. Bapak Ibu rahimakumullah. Berdasarkan hadis Abu Waqi Al-Laythi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah, yakni surat ini atau surah Al-Qamar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kedua surat ini dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa-peristiwa besar dan pada ibadah-ibadah besar yang dihadiri oleh kaum muslimin yang sangat banyak. Menurut Ibnu Katsir, karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman, tentang janji, tentang penciptaan manusia, tentang kembalinya manusia, tentang tauhid, tentang penetapan kenabian, dan tentang tujuan-tujuan besar. Berada pada surah Al-Qamar ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada surah ini tentang semakin dekatnya hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Hampir-hampir tiba. Begitu dekat terjadinya kiamat dan telah terbelahnya bulan. Hal ini juga disampaikan di dalam surah yang lain, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat yang pertama. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ketetapan Allah itu pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat. Kemudian di surah Al-Anbiya 21 ayat yang pertama juga. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dan mereka berpaling dari akhirat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah. Pada waktu itu bulan akan pecah bercerai-berai akibat penyimpangan dari peredarannya, sebagaimana diutarakan di dalam surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq surah 84 ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Kemudian surah At-Takwir, surah 81 ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu qadarat. Apabila matahari telah digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, beberapa ayat yang tadi menjelaskan dan memaknai terhadap kata-kata wang syaqqal qamar. Bapak Ibu rahimakumullah. Berkenaan dengan kalimat telah terbelahnya bulan, mari kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sebelum hijrah. Diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, ya, beliau menyebutkan bu'ithu wa ana was-sa'atu hakadha wa asyara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta. Rasulullah SAW bersabda, mohon maaf ini riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah bersabda, aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Ya, Rasulullah memberi isyarat telunjuk dan jari tengahnya. Nah, seperti ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwa bulan pernah terjadi, ya, peristiwa terbelahnya bulan
terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterangkan di dalam hadis-hadis sahih dan mutawatir. Salah satunya adalah hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyebutkan ada 5 perkara yang terjadi, ya, yang telah terjadi. Yang pertama adalah penaklukan kota Romawi. Yang kedua, terjadi kepulan asap. Yang ketiga, kematian. Yang keempat, azab atau siksaan yang keras. Dan yang kelima, terbelahnya bulan. 5 perkara ini disepakati oleh para ulama, ya, seperti terbelahnya bulan itu sudah terjadi yang merupakan mukjizat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahumul qamara syaqqaini hatta ra'au hira'a bainahuma. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah sehingga mereka melihat celah luas di antara keduanya. Nah, ini terkait dengan hadis ini, ya. Jadi Jabal Nur itu berada di tengah-tengah antara 2 belahan bulan, ya. Hadis ini juga diperkuat oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, tentang firman Allah, in syaqqal qamar, telah terbelahnya bulan. In syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqqaini hatta nadaru ilaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Dan sungguh hal itu telah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbelah menjadi 2 potong. Satu bagian di bawah gunung dan satu bagian lagi di belakangnya. Yang dimaksud adalah Jabal Nur. Demikian juga hadis ini diperkuat oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi dengan riwayat yang kuat. Imam Ahmad juga demikian dari Ibnu Mas'ud. Bahkan beliau menambahkan di sini, bulan terbelah di zaman Rasulullah SAW menjadi 2 bagian. Sehingga orang-orang itu melihatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ishhadu, maka saksikanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sufyan bin Uyainah. Jadi tentang terjadinya bulan terbelah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 tahun sebelum hijrah. Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, juga sama tentang hadis ini. Beliau menambahkan telah terbelah bulan di kota Mekah menjadi 2 bagian. Para kafir Quraisy, penduduk Mekah menyatakan ini adalah sihir yang dilakukan terhadap kamu oleh Ibnu Abi Kabsah. Tunggulah para pelancong. Bila mereka melihat yang kalian lihat, maka inilah benar. Bila mereka tidak melihat seperti yang kalian lihat, maka ini adalah sihir yang diperdayakan kepadamu.
Perawi berkata, kemudian para pejalan itu ditanya, dan ia berkata, mereka adalah para pejalan yang datang dari setiap arah. Lalu mereka mengatakan, kami pun melihatnya. Hadis tersebut turut pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Mughirah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tentang wansyaqqal qamar itu begitu banyak riwayat sahih yang menguatkan satu sama lain tentang terjadinya peristiwa telah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ya dari soal kiamat sudah dekat, kemudian bulan sudah terbelah, sudah tidak diragukan lagi. Ya, berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis yang sahih. Namun mari kita lihat pada ayat berikutnya. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ayat kedua yang menjadi perhatian kita. Dan jika mereka melihat suatu tanda mukjizat, terbelahnya bulan, kiamat sudah dekat, mereka hanya mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Mughirah, bahwa orang-orang menyaksikan proses terjadinya itu dengan juga para kabilah yang lewat, semua mereka menyaksikan tetapi tidak menambahkan keimanan mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah sihir. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang membuat mereka seperti itu padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Langsung Allah menjelaskan pada ayat yang ketiga, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan. Mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa kullu amrim mustaqir. Sementara itu setiap urusan ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya ya, tentang mereka mendustakan disebutkan di dalam tafsir ini. Ini adalah sihir. Mereka mendustakan, mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, mereka sudah berbohong dan berdusta pada mata dan kepala mereka. Mereka mengikuti nafsu mereka. Sesungguhnya mereka mempertontonkan kebodohan, kedunguan dan kedangkalan akal serta otak mereka. Sebab nyata, terlihat, tapi mereka mendustakan. Subhanallah. Jadi kalau hari ini kita hidup menyaksikan betapa banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa belum cukup untuk menyadarkan mereka, belum cukup mengajak mereka untuk dekat kepada Allah, belum cukup membuat mereka mau menaati Allah, belum cukup mengajak mereka untuk membaca Al-Quran, belum cukup mereka untuk sadar. Mereka masih menumpuk harta, mereka berebut dengan kekayaan, mereka berebut dengan posisi dan jabatan. Inilah ayatnya. Bahwa pernah terjadi mereka yang langsung melihat tentang begitu besarnya kekuasaan Allah, tapi mereka memalingkan. Mereka mempertahankan kedunguan, kebodohan karena satu, memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita hidup berRamadan tahun ini pada hari ke-10
di musim pandemi COVID-19. Apakah keluarga kita saum atau tidak? Kita tidak tahu. Tetangga kita tidak tahu. Sahabat kita tidak tahu. Di sini kita akan juga diuji. Ketika belakangan ini kita mendengar sahabat kita yang kemudian masih memaksakan diri untuk kemudian berjamaah di masjid dengan alasan begini-begini. Pada waktu yang bersamaan, dia juga begitu susah untuk datang ke masjid. Kemudian dia mencoba untuk memberikan alasan-alasan. Ya, kenapa ke masjid dilarang? Kenapa ke tempat lain nggak dilarang? Bapak Ibu rahimakumullah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berilmu dengan mau sedikit membaca dalil-dalil syar'i yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentu akan paham bahwa ini adalah persoalan menolak bahaya lebih didahulukan. Ya, persoalan nyawa lebih didahulukan. Persoalan kehidupan lebih didahulukan sebelum persoalan-persoalan yang lain. Yang menarik pada ayat yang ketiga ini, setelah Allah menjelaskan bahwa mereka mendustakan karena mengikuti hawa nafsu, Allah mengatakan kullu amrim mustaqir. Tiap-tiap urusan itu telah ada ketetapannya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Tafsir menyebutkan Allah akan menimpakan hambanya, ya, yang berhak menerimanya, baik maupun buruk. Kemudian dijelaskan walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajab. Telah datang kepada mereka berita-berita, kisah-kisah yang kisah-kisah itu begitu jelas. Ya. Sampai disebutkan di dalam ayat hikmatum balighah. Hikmah yang sempurna. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan mereka sudah melihat mukjizat, tapi mereka mendustakan dan mengikuti nafsu. Allah masih sayang kepada mereka. Allah ceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana umat Nabi Musa, Fir'aun dengan Nabi Musa. Bagaimana akhir kesudahannya? Nabi Musa menang dengan izin Allah. Fir'aun hancur. Bagaimana Nabi Soleh dengan kaumnya. Nabi Soleh menang, kaumnya hancur. Bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh menang dengan izin Allah, selamat. Dan umatnya hancur. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang kisah-kisah ini setidaknya ya, sepertiga Al-Quran itu bermakna kisah-kisah sejarah umat-umat yang terdahulu. Supaya apa? Ketika orang sudah diberi contoh, ya, akalnya, hatinya, dia akan berpikir, kalau orang lewat jalan ini, jalan itu kemudian becek dan itu jatuh, ya Anda jangan ikutin. Diperlihatkan, dipertontonkan. Kalau Allah utus Nabi, kemudian dibohongi, didustakan oleh umatnya, Nabinya selamat dengan izin Allah, umatnya hancur, itu dipertontonkan.
Puluhan nabi disebutkan kisah-kisah dengan umatnya. Ini yang disebut dengan hikmatum balighah. Apa masih kurang penjelasan-penjelasan seperti itu? Kalau saya kutip kalimat ininya, dalam kisah itu diceritakan tentang larangan ya berbuat syirik. Larangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan apa akibat yang diderita oleh mereka? Begitu jelas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, a'azzakumullah. Selanjutnya ya, penggalan ini ada juga di dalam salah satu surah Yunus misalnya. Ya. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini hikmatum balighah fama tubnin nudur. Hikmah yang sempurna. Tapi peringatan-peringatan itu udah nggak ada gunanya bagi mereka. Ya. Jadi tidak akan berguna bagi kaum yang telah jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membaca di salah satu ayat di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu ya sama saja buat mereka. Apakah engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tetap enggak beriman. Ini Allah kasih ya kisah-kisah begitu jelas sampai disebut sebagai hikmah yang sempurna. Mama tuknin nudur. Itu pun gak ada gunanya. Pada sisi ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat akhir zaman, kita tidak berjumpa dengan Rasul. Jangankan dengan Rasul, dengan sahabat juga enggak. Jangan dengan sahabat, dengan tabi'in juga enggak. Jangan dengan tabi'in, dengan salafus soleh juga enggak. Namun Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang beriman dan dapat menunaikan keimanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Katsir secara khusus menggarisbawahi tentang tidak ada gunanya peringatan itu kepada orang yang tidak beriman. Beliau menyebutkan di sini, ya, bagi kaum yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan lebih memilih kekufuran daripada keimanan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah telah menetapkan kekafiran mereka, yaitu ya tidak akan berguna lagi bagi mereka dalil-dalil dan peringatan-peringatan. Ini hikmahnya bagi kita. Kita jalan terus. Jangan terhalangi dengan orang-orang yang hanya teriak-teriak saja. Kita jalan terus. Dakwah jalan terus. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menambahkan penjelasannya di ayat yang ke-6. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Fatawalla anhum. Udah abaikan saja.
Jangan sampai dakwahmu berhenti. Jangan sampai perjuanganmu berhenti. Ya, berpaling dari mereka. Yauma yad'udda ila syai'in nukur. Ya, sampai pada satu hari para penyeru itu menyeru kepada mereka dengan seruan yang mereka tidak menyenangkan. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, wahai Muhammad, berpalinglah dari mereka. Dari orang-orang yang bila mereka melihat tanda kekuasaan, maka mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang batil. Berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka tangguh hingga pada hari mereka diseru dengan seruan yang tidak menyenangkan. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Maksudnya adalah terhadap suatu yang tidak dikenal dan tidak mengerikan dan mengerikan, yaitu hisab. Ya. Bahkan goncangan dan kengerian sambil mereka juga menundukkan pandangan-pandangan. Khusya'an absaruhum yahrujuna minal azzasi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka berlari mengikuti seruan itu sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan mereka seakan-akan belalang yang berterbangan. Muhti'aina ila da'i. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sangat berat. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mereka ya berlari sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Jadi ayat yang ke-6 merupakan hiburan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sudah tidak diajak, sudah diajak siang, malam, dihadirkan dalil, dihadirkan mukjizat, mereka tetap kafir, maka abaikanlah mereka. Berpalinglah kepada mereka. Karena satu saat mereka nanti akan lari mengikuti penyeru. Kapan itu? Itu pada hari kiamat. Mereka keluar dari kuburnya seperti belalang-belalang yang disebutkan di dalam surat yang lain. Ya. Misalnya kita akan mendapatkan di dalam surah Al-Qari'ah, surah 101 ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya. Seperti laron yang berterbangan. Mereka akan keluar dari kubur dalam keadaan pandangan mereka tunduk karena malu. Karena tidak sanggup memandang kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Ketika mereka bersama-sama keluar dari kubur tergopoh-gopoh menuju ke tempat perhitungan, menuju mahsyar, menuju panggilan. Laksana belalang-belalang yang berterbangan di udara. Ini yang dimaksud dengan biarkan salah. Pada waktunya nanti mereka akan lari tergopoh-gopoh. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya ya
kita senantiasa mengambil ibrah dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ya, tentang sikap orang-orang musyrik terhadap tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari 8 ayat ini kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, di antara tanda-tanda kiamat yaitu terbelahnya bulan. Tadi disebutkan dalam 3 ayat. Yang kedua, orang-orang musyrik Mekah ya senantiasa mendustakan setiap peristiwa dan berita yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, peringatan dan pemberitahuan yang disampaikan itu tiada gunanya. Ini menjadi ibrah. Musyrik Mekah sudah lalu. Yahudi Madinah sudah berlalu. Tapi kadang sejarah itu terulang kembali. Pada saat hisab, pada saat di alam mahsyar, manusia akan digiring dan bangkit dari kuburnya serentak bersama-sama menuju mahsyar, menuju hisab. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang ingkar, meskipun hati mereka sangat berat. Khus'an absyaruhum itu tidak berarti mereka duduk, berhenti, menolak. Enggak, mereka lari, ikut lari terhadap penyeru itu. Dan yang keempat, hari kiamat adalah hari yang amat berat bagi orang-orang yang kafir. Makanya disebutkan di sini, ya, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Pada hari itu, ya, hari yang serba sulit bagi orang-orang yang kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Ya, bagi orang-orang kafir itu tidak mudah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, a'azakumullah. Oleh karena demikian, maka hikmah yang disampaikan tadi semoga menjadi tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Allah itu terjadi saat ini. Kita telah menyaksikan di saat ini, walau tidak hadir, tapi jelas sampai ke handphone kita. Apa yang terjadi di belahan dunia lain, cukuplah itu menjadi pelajaran kepada kita. Bagaimana perilaku orang-orang terhadap kaum muslimin. Bagaimana perilaku orang-orang terhadap orang-orang yang baik. Itu cukup membuat pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, beri peringatan, karena peringatan itu insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya kira ini penggalan ayat dari ayat 1 sampai ayat 8 yang bercerita tentang sikap kaum musyrikin terhadap berita terjadinya hari kiamat yang jelas dan pasti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baru saja mendengar tafsir surat Al-Qamar
dari Ustaz Ihsan Abdul Wahid. Pada jemaah dipersilakan untuk bertanya. Yang ingin bertanya tunjuk tangan atau kasih resen. Sudah paham semua ya. Pak Seno, silakan Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan yang berkaitan, mudah-mudahan bisa tidak mengurangi jatah yang lain. Kalau kita, alhamdulillah tadi malam saya ikut tausiahnya Ustaz Ihsan Tanjung yang juga membahas hal yang sama, tapi tidak ada atau tidak dijelaskan serinci tentang tanda-tanda as-saah hari kiamat ini, tentang terbelahnya bulan. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan tanda-tanda yang selama ini dibahas, ini sepertinya ada di tanda-tanda besar tuh Tat ya. Kan ada yang kecil, ada yang besar tadi. Di antara tanda besar itu ada yang bisa kita lihat, kita simpulkan berkaitan. Kan misalnya Imam Mahdi, kemudian nanti ada Dajjal, kemudian turunnya Isa. Kelihatannya Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Berarti kan kelihatannya Dajjal duluan, turunnya Nabi Isa belakangan, kan kelihatan gitu karena terjadinya apa tadi dijelaskan tadi. Nah, kalau tentang terbelahnya bulan itu kira-kira kalau dikaitkan dengan tanda-tanda yang besar ada di mana urutannya misalnya? Apakah Imam Mahdi dulu, kemudian itu atau terbitnya matahari dari barat dulu, atau kira-kira kalau dicoba apakah ada hadis-hadis yang menerangkan rentetannya itu di mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ayat yang ke-6 tadi, maka berpalinglah, artinya tidak usah ikuti kan gitu ini ya. Nah, mungkin sekarang ini dalam konteks kita teksnya yang muncul dari para, saya tidak mengatakan kafirun, tapi karena saya tidak tahu kan. Tapi artinya yang tidak percaya dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh para ustadz itu, kan jawabannya tidak mengatakan sihir, tetapi itu peramal masa depan. Yang nanti kan yang nanti. Saya kalau memposisikan berarti sama ini. Mereka yang mengatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah begini. Wah, itu kan nanti ya, mereka bertahu saja, mereka kan keperamal. Tuh kan, mereka ini juga sama sihir gitu. Nah, ketika dia itu katakanlah punya kekuasaan di dalam dunia atau negara kita itu, kita taat atau kita berpaling pada yang seperti itu. Terima kasih tadi 2 hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung. Apakah terbelahnya bulan, bagaimana urutannya dengan tanda-tanda kiamat besar? Tadi sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa terbelahnya bulan yang dimaksud di dalam ayat ini itu telah terjadi ya pada tahun ke-5 sebelum hijrah. Ya. Dan hadisnya secara mutawatir para ulama berijma bersepakat sebagai apa? Sebagai mukjizat, sebagai bukti atas permintaan orang-orang musyrik, seolah-olah dia mengatakan begini, kalau ada tanda mukjizatmu yang besar, saya mau ikut. Nah, kemudian Allah tunjukkan, Allah buktikan, ya, ketika sudah mereka lihat sendiri belahan bulan di antara 2 gunung, ya, Jabal Nur, ternyata tidak membuat mereka jadi beriman. Berarti apa yang mereka omongkan itu hanya memperolok-olok saja. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Tapi Allah mengatakan di ayat sebelumnya tadi, ya, dijelaskan kepada mereka ya kisah-kisah.
wa laqad ja'ahum min amba'i ma fihi muzdajar. Kisah-kisah sebelum mereka hadir itu sudah dijelaskan. Dan itu disebut hikmatum balighah, hikmah yang sempurna. Itu juga enggak mempan. Itu yang pertama. Nah, berkenaan dengan terjadinya kiamat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad, bahwa buistu wa ana hakadha. Aku dan kiamat itu seperti ini. Diutusku dan kiamat seperti ini. Antara telunjuk dan jari tengah ada jarak nggak? Nah, ini sudah jelas. Setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, ana khatamul anbiya'i wal mursalin, dan karenanya ya masanya panjang sampai hari kiamat. Kapan kiamat itu tiba? Itulah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hanya tanda-tanda besarnya yang disampaikan kepada kita. Pada urutan keberapa? Nah, ini bukan pada urutan, karena terbelahnya bulan itu yang disebut di dalam ayat yang tadi terjadi. Sementara terbelahnya nanti pada saat terjadi kiamat itu disebutkan di surah Al-Infitar maupun di surah At-Takwir. Ya. Surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama. Kemudian di dalam surah At-Takwir ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu ayat bercerita tentang akan terbelahnya bulan, digulungnya matahari ketika terjadi kiamat. Jadi saya tidak menyebutkan pada urutan keberapanya. Karena ini ayat berkenaan dengan yang sudah terjadi dan ternyata tanda-tanda besar itu pun tidak mampu meyakinkan mereka untuk beriman. Karena apa? Karena mereka sudah menolak sebelumnya. Yang kedua, lanjut ke ayat yang ke-6. Ya begitulah Pak Haji. Ya. Kalau sudah dijelaskan dan lain sebagainya, jelas dalilnya, jelas keterangannya, dia nggak ikut, udah. Nggak usah kemudian membuat kita mundur. Kita lanjut terus, dakwah jalan terus, syariat jalan terus. Ya. Biarkan saja, ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitu. Fatawal anhum, abaikan saja. Berpaling dari mereka. Jangan diurus. Fokus saja sekarang. Fokus pada dakwah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Ya. Beratnya tantangan dakwah yang dialami oleh beliau. Ya. Beliau fokus pada dakwahnya. Tidak kepada celaan. Tidak kepada hinaan, tidak kepada penolakan. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus jumlah kaum muslimin pesat dari tahun ke tahun sebagaimana kita lihat di dalam sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya bagi kita saat ini ketika kita dalam sebuah perjuangan, ya tentu yang tidak setuju, yang tidak sepakat selalu ada. Apalagi di dalam kebaikan. Ya. Tapi jalan terus sepanjang, jelas ya, titik tolaknya, jelas manhajnya, jelas tujuannya, maka fa insyaallah ya, satu ketika orang yang tadi nggak percaya itu, satu ketika orang yang tadinya mendustakan itu, ya, orang yang kafir itu akhirnya nanti mengikut, kira-kira begitu. Ya. Jadi di akhirat mereka ketika diseru itu nggak ada yang nolak sama malaikat. Bangkit semuanya dari kubur, tergopoh-gopoh, nggak berani mengangkat kepala, ingat terhadap dosa, ingat terhadap kesalahan. Nah, itulah kesulitan yang mereka alami. Dan kesulitan itu, penyesalan itu tidak akan dapat diulangi. Inilah hikmahnya bagi kita.
sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan diri kita untuk ya memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Bil khusus kita masih punya kesempatan yang panjang, kurang lebih 20 hari lagi di bulan Ramadan. Mari kita jadikan rumah-rumah kita adalah rumah-rumah surga. Rumah-rumah surga adalah rumah-rumah yang di rumahnya amalan-amalan surga dilakukan. Sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, sedekah, silaturahim, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan nih dari Ibu di sebelah saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat 6 kalau kita lihat ayatnya kan fatawalla anhum, lalu tanda-tanda mim ya mati berhenti gitu ya, wajib berhenti gitu sebaiknya berhenti. Iya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Lalu dalam alif kan di ujungnya. Karena sebaiknya terus ayatnya. Kalau misalnya kita baca, kalau saya lihat baca terjemahannya di situ langsung diterus gitu ya di terjemahan bahasa terjemahan Departemen Agama, maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari peniru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di pembalasan. Kalau kita baca seperti itu memahaminya jadi salah kayaknya ya Ustaz ya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad berpaling mereka pada hari itu gitu kan. Tapi kalau kalau misalnya kita lihat dari bahasa Arabnya sendiri kan fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau titik. Nah, baru sebenarnya ada kata sisipan karena ya sebenarnya maksudnya karena gitu. Pada hari ya menyeru mereka kepada sesuatu itu mereka. Jadi lanjut kepada ayat yang berikutnya. Pandangan mereka akan tertunduk gitu. Betul nggak Ustaz kayak gitu memahaminya harusnya. Jadi bukan seperti menerjemahkan yang ada di terjemahan bahasa terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau saya memahami jadi seolah-olah Nabi Muhammad sudah berpaling pada hari itu gitu jadinya kepada mereka pada hari itu. Betul nggak pemahaman saya kalau misalnya memahaminya kalau lihat dari terjemahan bahasa Indonesia yang ada di Departemen Agama itu. Ya. Gitu. Ayat yang ke-6, fatawalla anhum. Di situ waqaf. Ya. Fatawalla anhum. Nah, jadi kita menerjemahkannya pun jelas. Maka kalau tidak dipandu dengan tafsir, pemahaman kita akan ngaco. Seolah-olah saat itu. Padahal antara kalimat pertama, berpalinglah Muhammad dari mereka. Udah, abaikan saja. Ini adalah ayat motivasi. Ini ayat sugesti. Ini ayat penjaminan dari Allah kepada Rasulnya. Udah nggak usah diurus mereka. Abaikan saja. Sementara kalimat berikutnya, yauma yad'udda ila syai'in nukur. Nanti di akhirat. Maksudnya, nanti di akhirat ketika mereka dibangkitkan dari kubur, mereka udah nggak bisa nolak lagi. Ya, sangkakala pertama, sangkakala kedua, ketika semua bangkit dari kubur, mereka akhirnya tergopoh-gopoh. Ya, artinya apa? Pada saat seperti itu, ya, ternyata mereka tunduk dan patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduk dan patuhnya seperti kisahnya ketika Isa alaihissalam turun, maka semua orang manut dan ikut kepada Muhammad, tapi manut dan turutnya kepada Muhammad sudah terlambat. Jadi begitu Bu pemahamannya. Kalau Ibu baca dari teks yang tadi tentu akan salah. Ya, karena jadi penyerunya di sini malaikat kan, iya, di akhirat nanti. Bukan manusia. Jadi kalau kita memahaminya salah, jadi seolah-olah berpalinglah dari mereka karena mereka mendengar penyeru. Nah, penyerunya seolah-olah manusia kan, padahal dalam arti ini kan ada footnote dalam kurung malaikat kan artinya. Iya. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Sino mau nanya lagi nih.
Terima kasih. Terkait dengan ayat 6 tadi, Ustaz. Terkait dengan, apakah karena fiilnya tadi ya? Yang satu mudhari bukan madhi gitu tadi ya? Apa karena betul itu? fiilnya? Karena fiilnya. Dari sisi itu benar. Jadi kalimat Al-Quran itu senantiasa sesuai dengan tata bahasanya. Fatawal anhum, ya itu fa'il. Ya, tunggunya. Iya. Kalau ketika bicara yauma yad'u itu kan istiqbal, yang akan datang. Betul. Nah, itu dia. Betul. Secara bahasa itu memang sudah sesuai dengan kaidah dan tata bahasa. Ya, betul. Makasih, Ustaz. Itu aja. Iya. Baik, ini ada Pak Ade Kurnia dari Hong Kong ya, Pak Ade Kurnia ya. Boleh tanya? Silakan Pak. Ya ini ke yang nomor 6 juga nih, ayat ke-6 ini tadi sempat bergelitik. Tadi sempat pemahamannya berpaling ini, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz mengenai bahwa berpaling itu pada saat itu untuk memotivasi biar wis ojo direken, apa nggak usah direken, tetap Tapi jadi timbul pertanyaan, satu pertama ketika itu artinya apakah kalau kita sudah tahu, oh dia orang ini udah susah, udah bebal gitu, sudah nggak bisa nerima, udah nggak usah kita dakwain aja, kita lupakan aja dia, kita berdakwah ke yang lain. Apakah pekerjaan seperti itu? Atau yang kedua tadi saya melihat, apakah berpaling ini juga bisa diartikan pada saat nanti di hari yang akhir ketika dibangkitkan itu kan ada, kalau kita bersalawat itu kan biar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga kita akan dilindungi oleh syafaatnya Nabi Rasulullah, sedangkan orang kafir nggak akan mendapatkan itu. Jadi pertanyaan keduanya itu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Poin yang pertama benar. Baik, ya. Jadi itu motivasi dari Allah. Abaikan saja dalam tataran kita berjuang sekarang, berdakwah sekarang, orang yang sudah kita ajak, sudah kita dakwahi, semampu kita tentu saja, ya jangan mengurungkan niat dan langkah kita untuk mundur. Saya nggak jadi dakwahnya. Kenapa? Orang-orang nggak ngikutin saya. Salah. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa usia dakwahnya? 950 tahun. Berapa umat yang ikut? Ya, berapa umat yang ikut? Hanya satu bahtera saja. Ada yang mengatakan 40 keluarga. Tapi Nabi Nuh tidak disebut sebagai nabi yang gagal. Ini sebagai nabi yang ulul azmi. Nabi yang punya komitmen, kesabaran, dan kesungguhan, serta kepatuhan kepada perintah Allah. Jadi begitulah Rasulullah dimotivasi oleh Allah, abaikan saja. Jalan terus dakwahnya. Dan begitulah kita lihat dalam sejarah, ya, gangguan, ancaman, intimidasi dari kaum Quraisy dan musyrikin sama sekali tidak mengganggu terhadap jalannya Rasulullah dalam berdakwah. Sementara yang kedua tidak demikian. Karena umat Rasul adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir, mereka sudah kafir. Ya. Sementara umat Rasulullah SAW sudah pasti mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tanya lagi, Bapak. Silakan, Pak Ron. Ya. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, saya melihat ini dari aspek lain. Tadi diabaikan, kata-kata diabaikan itu bagi saya kok sepertinya ada lagi sesudah itu yang harus diklarifikasi ya. Mereka itu diabaikan, tapi mereka selalu membuat agitasi begitu. Kalau ini diabaikan, seakan-akan terjadi pembenaran. Contoh yang aktual ini, nasi anjing lah katanya, macam-macam lah ya begitu. Tapi akhirnya seakan-akan terjadi pembenaran kalau tidak
Bentar, Pak Is. Ya. Tidak terdengar, Pak. Bisa diulang, Pak Arman? Putus-putus tadi. Iya. Udah. Ya, Jelas. aspek lain dari kata-kata diabaikan menurut Pak Ihsan itu, bagi saya ini juga mengundang suatu problem begitu. Kenapa? Karena kalau semata-mata diabaikan, mereka tidak diam hanya di situ saja, mereka akan melakukan berbagai macam agitasi lagi begitu loh, yang untuk memancing emosi umat Islam. Contoh seperti ya nasi anjing, sejenis itu lain sebagainya. Ini kalau dibiarkan terjadi pembenaran begitu. Sehingga kalau kita tidak proses atau ya katakanlah kita tidak menganukan ranah hukum, ini mereka akan berlanjut terus. Itulah mereka gitu, usaha mereka. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Baik, ini menarik sekali pertanyaannya. Ini konteksnya yang disebut di dalam ayat ini kepada orang yang sudah diseru. Kalau yang Bapak sebutkan tadi adalah upaya, usaha, provokasi yang menghalangi dakwah dan perkembangan umat. Nah, kalau upaya provokasi menghalangi dakwah, memusuhi, tentu itu konteksnya harus masuk kepada hadis Nabi, ya, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau kau lihat kemungkaran dimanapun, maka ayat ini memerintahkan kita untuk rubah dengan kekuasaanmu. Kalau nggak mampu dengan kekuasaanmu, ya pabilisani. Coba rubah dengan ucapanmu, dengan tulisanmu. Rubah dengan hati. Nah, jadi konteksnya sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Jadi saya luruskan, yang Bapak sampaikan adalah konteks di mana kemungkaran itu muncul, ya, di tengah-tengah umat yang kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ini sebaik-baiknya umat, ya, karena ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang Bapak sebutkan itu harus dicegah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi? Jadi Ustaz tadi menggabungkan antara pertama konteks orang yang tidak mau beriman, kemudian diberi mukjizat, kemudian berpalinglah dari mereka. Kemudian dikaitkan dengan provokasi. Tadi maksud Pak Harmon adalah ini sudah dikasih mukjizat seperti itu dan nggak mau beriman, akhirnya kalau bahasa saya mungkin jadi ngelunjak gitu. Ngelunjaknya kemudian provokasi. Jadi dua-duanya bisa masuk juga kali Ustaz. Yang saya ya, pertama betul. Insya Allah. Jadi begitu dia udah dikasih tahu dia nggak ini malah provokasi, maka masuk yang kedua, ubahlah dengan kekuasaan, dengan lisan dan sebagainya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Ihsan Abdul Hafidz tadi bermanfaat buat kita dan jangan sampai kita membandel seperti itu, ya. Insya Allah nggak perlulah disunjukkan bulan terbelah, kita cukup ceritanya saja sudah membuat kita takut dan ternyata sudah ada sebetulnya secara ilmiah NASA menemukan ada gambar semacam kanal yang seolah bulan terbelah, ya. Kemudian ada juga ditemukan manuskrip di India yang menunjukkan dulu raja-raja di India pernah melihat bulan itu terbelah dan tercatat dalam manuskrip kuno India bahwa kemudian raja ini ingin, ya, masuk Islam. India.
Baik, mudah-mudahan informasi tambahan ini membuat keyakinan kita bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah benar adanya, dan insya Allah kita tetap menjadi orang yang iman sampai kita wafat nanti. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada hari Selasa besok. Insya Allah Ustadz Imam Zamroji yang akan menyampaikan materi. Ustadz Ihsan, silakan menutup kajian hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menikmati kajian Allah di hari yang ke-10. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kekuatan kita untuk menyelesaikan saum ini dengan sebaik-baiknya. Teriring sebuah doa, semoga wabah COVID-19 ini segera sirna dari kita, dari negeri kaum muslimin dan negeri Islam yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, terima kasih Ustadz Ihsan, terima kasih Bapak.